Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Kebahagiaan merupakan tujuan dan pengejaran utama banyak orang dalam hidupnya hari ini. Blaise Pascal berkata demikian, semua manusia mencari kebahagiaan, tidak ada pengecualian. Apapun sarana yang berbeda yang mereka gunakan, mereka semua sedang mencari satu hal yang sama, kebahagiaan. Penyebab sebagian manusia pergi berperang dan sebagian yang lain menghindari perang adalah keinginan yang sama akan kebahagiaan dari sudut pandang yang berbeda. Kehendak utama dari hati manusia adalah mencari kebahagiaan. Inilah yang menjadi motif dari setiap tindakan manusia, bahkan menjadi motif dari mereka yang bunuh diri. Saudaraku, kebahagiaan diartikan secara berbeda oleh setiap orang. Ada yang memahaminya sebagai hidup yang sukses, berhasil, dan signifikan. Hidup yang kaya, berprestasi, dan berpencapaian. Akibatnya, seluruh hidup, tenaga, waktu, konsentrasi dipakai untuk bekerja lebih keras, berusaha lebih banyak, tidur lebih sedikit, hanya untuk menghasilkan lebih banyak. Ada yang memahaminya sebagai hidup yang dicintai, hidup yang dihargai, hidup yang diterima, dan populer. Akibatnya semua usaha dipakai untuk mendapatkan cinta, mendapatkan penghargaan, membangun nilai diri berdasarkan caranya sendiri. Takut tidak punya pacar, tidak tahan kalau tidak pacaran, takut ditolak, takut dikritik, selalu hanya menampilkan sisi yang terbaik dari dirinya dan tidak lagi menjadi otentik. Ada yang memahaminya sebagai hidup yang bermakna, bersumbangsi, dan ada juga yang memaknainya sebagai hidup yang dapat dinikmati. Sehat, bisa makan, minum, main, pakai, jalan sepuasnya dalam hidup yang hanya satu kali ini. Akibatnya, kerja keras, overtime, workaholic, tujuannya hanya untuk bisa makan, minum, pakai, jalan sepuasnya. Pengejaran kebahagiaan karena itu seringkali merupakan sebuah pengejaran yang melelahkan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa manusia mengejar kebahagiaan? Pengejaran mati-matian terhadap kebahagiaan sesungguhnya merupakan sebuah ekspresi pencarian manusia akan shalom yang hilang karena kejatuhan ke dalam dosa. Sebelum kejatuhan ke dalam dosa, manusia hidup dalam shalom dengan Tuhan. Ia hidup dalam kepuasan, kebahagiaan, kepenuhan. Ia hidup dalam damai sejahtera dan ia tidak kekurangan suatu apapun. Kejatuhan menyebabkan hilangnya shalom itu dan menyisakan satu lubang besar dalam diri manusia. Pengejaran akan kebahagiaan dalam berbagai versi adalah usaha manusia untuk mengisi lubang shalom yang hilang itu dengan caranya sendiri. Apakah pengejaran mati-matian akan kebahagiaan itu akan berhasil mengembalikan shalom yang hilang itu? Alkitab mengajarkan bahwa shalom yang hilang itu tidak akan pernah didapatkan dengan usaha manusia. Semua versi kebahagiaan yang diusahakan sendiri oleh manusia terlepas dari Allah hanya akan memberikan kebahagiaan yang sementara dan tidak akan pernah benar-benar memberikan shalom. Inilah yang dinyatakan oleh Yesus dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi. Yesus sedang berbicara mengenai Sabat. Secara sederhana, Sabat berarti istirahat atau rest. Namun bukan sekedar istirahat secara badani, Sabat sebenarnya berbicara tentang deep rest, deep peace, kebahagiaan, damai sejahtera, ketenangan, istirahat dari jiwa, yang merupakan sinonim dari shalom yang dari tadi kita bicarakan. Ada dua hal yang menarik yang Yesus katakan. Yang pertama, Yesus berkata bahwa Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Kalimat ini juga berarti bahwa Sabat itu merupakan sesuatu yang diberikan, dianugerahkan, diadakan oleh Allah bagi manusia, bukan sesuatu yang diperoleh manusia dengan usahanya sendiri. Yang kedua, Yesus juga berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalimat ini tidak sekedar berarti bahwa Yesus adalah Allah yang berhak mendefinisikan apa itu hari Sabat dan bagaimana hari Sabat itu harus dijalani.
Tetapi dalam hal ini Yesus sebenarnya juga sedang berkata bahwa ia adalah subjek dan sumber dari Sabat itu. Yesus sedang berkata bahwa ia adalah sumber dari deep rest dan deep peace itu. Yesus sedang berkata bahwa ia adalah sumber dari shalom itu. Di dalam Yesuslah ada hidup yang berharga, yang sejati itu. Di dalam Yesuslah ada kasih dan penerimaan yang tanpa syarat. Di dalam relasi dengan Yesuslah ada kenikmatan yang sejati. Di dalam mengerjakan panggilan Yesuslah ada hidup yang bermakna dan signifikan. Terlepas dari relasi dan keberpusatan pada Yesus, tidak ada Sabat dan tidak ada shalom. Terlepas dari Yesus, semua usaha manusia untuk mencari kebahagiaan hanya akan menjadi pengejaran yang melelahkan dan sia-sia. Rekan-rekan, apakah engkau sedang mengejar kebahagiaan versimu sendiri hari ini? Apakah engkau merasa kelelahan? Apakah engkau pernah merasa cukup, puas, dan aman dalam segala usaha pengejaranmu hari ini? Rekan-rekan, apa yang menjadi sumber dan tempat engkau menggantungkan deep peace dan deep restmu hari ini? Agustinus pernah berkata demikian, "My heart is restless until it finds its rest in thee." Saudaraku, maukah engkau menerima damai dan shalom yang sejati yang hanya ada di dalam Tuhan? Saudaraku, Sabat yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati seminggu sekali. Seminggu sekali berhenti untuk berfokus pada Tuhan, beristirahat dari pekerjaan kita untuk melihat Tuhan dan menemukan makna, nilai, dan kenikmatan hidup di dalam relasi dengan Tuhan. Sesungguhnya merupakan semacam cicipan awal dari shalom yang akan kita nikmati penuh di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Maukah engkau menikmati Yesus sebagai Sabatmu yang sejati?